kalau misalnya enggak ta'aruf, itu nolaknya kan kita secara langsung biasanya tuh enggak enak. Kalau orang Jawa katanya pekewuh kayak gitu. Nah, beda dengan ta'aruf yang memang benar-benar ada perantaranya. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, be better from channel. Sebelum aku lanjut buat ngomongin sesuatu di video ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, menuju 20.000 subscriber, aku akan ada giveaway berupa uang Rp400.000 untuk orang-orang yang beruntung. Itu totalnya ya. Jadi jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku, dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya. Halo gengs, di video kali ini aku sama Kalam yang ngantuk mau menjelaskan beberapa alasan kenapa sih kita itu harus ta'aruf. Tapi Kalam belum ta'aruf ya, kamu belum saatnya ya. Ada beberapa alasan kenapa harus ta'aruf atau kenapa harus memilih ta'aruf. Yang pertama adalah lebih mudah dapat jodoh. Ya, ini diumpamakan aja seseorang yang dia itu pengen segera dapat jodoh dengan jalan dia memilih ta'aruf, ataupun dia yang nggak ngapa-ngapain aja, otomatis akan lebih cepat ataupun lebih mudah dapat jodoh yang dia ta'aruf kan, daripada yang dia nggak ngapa-ngapain terus ya udah sih aku doa aja moga-moga nanti ada jodohku yang datang kayak gitu dan nggak ngapa-ngapain tanpa ikhtiar. Nah, makanya ta'aruf ini bisa jadi salah satu jalan untuk ikhtiar agar lebih mudah dapat jodoh. Terus alasan yang kedua adalah ta'aruf adalah cara yang diridhoi Allah. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk bertemu dengan jodoh kayak gitu. Tapi mungkin untuk cara-cara yang lain bisa jadi yang nggak diridhoi Allah, karena bisa jadi berbuat maksiat, menimbulkan maksiat. Ada yang dua-duaan, ganti-gantikan tangan, tatap-tatapan dan sebagainya. Nah, beda dengan ta'aruf. Kalau ta'aruf ini kan ada orang ketiga, jadi otomatis insya Allah terhindar dari fitnah, terhindar dari perbuatan maksiat, dan ya jalan yang diridhoi Allah kayak gitu, yang terhindar dari perbuatan maksiat itu sendiri. Nah, terus alasan yang ketiga adalah dengan ta'aruf itu kita tidak bingung menyatakan perasaan. Nah, beberapa waktu lalu itu ada yang DM di Instagramku, dia itu katanya ta'aruf sama seseorang kayak gitu tapi nggak ada perantaranya, dan otomatis dia tuh jadi kayak ini mau gimana ya, maksudnya udah tanya-tanya gitu, udah mendalami lebih dalam, tapi untuk tahap selanjutnya tuh bingung mau menyatakannya tuh kayak gimana, mau nikah kah atau lamaran kah atau kayak gimana, itu bingung gitu, nggak enak rasanya, kaku. Nah, beda dengan ta'aruf yang memang benar-benar ada perantaranya. Nanti untuk tahap selanjutnya itu akan disampaikan oleh perantara, jadinya kita nggak perlu yang kaku ataupun kita yang aduh gimana ya harus menyatakan perasaan kayak gitu, nggak usah yang bingung-bingung karena bisa disampaikan lewat perantara itu tadi. Nah, terus alasan yang keempat adalah lebih enak untuk menolak. Ya, yang namanya ta'aruf kan nggak selalu pasti lanjut gitu ya, ya kan? Nggak selalu lanjut atau oke, cocok kayak gitu. Ada yang nggak cocok, dan otomatis kalau nggak cocok kan ditolak ya. Nah, tapi kalau misalnya enggak ta'aruf, itu nolaknya kan kita secara langsung biasanya tuh nggak enak. Kalau orang Jawa katanya pekewuh kayak gitu, sungkan, enggan untuk menyampaikan, dan jadi ya rasanya nanti kadang ada yang mengambang kayak gitu, bilangnya kamu tuh terlalu baik buat aku. Padahal aslinya ya aku nggak mau sama kamu, aku nggak pengen sama kamu kayak gitu. Tapi kalau lewat ta'aruf ada perantaranya, ada perantaranya yang menyampaikan kalau oh si ini belum bisa lanjut dengan kamu, atau dia tidak bisa lanjut atau kurang cocok, tidak ada kecocokan kayak gitu. Nah, jadinya yang menyampaikan itu bukan kita sendiri tapi lewat perantara. Nah, itu lebih enaknya. Nah, terus alasan yang terakhir adalah insya Allah mendapatkan yang cocok. Ada pengalaman temanku yang dia itu sebelumnya sama sekali nggak pernah yang namanya pacaran atau mungkin deket sama cowok kayak gitu ya.
Nah tapi setelah saatnya tiba, dia tuh dita'arufkan dengan salah satu seorang laki-laki, entah yang menta'arufkan itu guru agamanya, kiai, atau orang tuanya, aku juga kurang tahu. Tapi alhamdulillahnya dia dapat laki-laki itu yang sekarang udah jadi suaminya, dan alhamdulillah si laki-laki itu perekonomiannya juga bagus. Sementara temanku itu dulunya ya termasuk orang yang ya mungkin dalam hal ekonomi biasa aja kayak gitu, tapi dapat laki-laki yang mapan, terus juga yang baik, insya Allah juga solih. Jadi dengan ta'aruf ini tuh dapat jodoh yang insya Allah sesuai dengan kriteria kita, pengennya kita seperti apa kayak gitu. Misal pun dapat yang enggak sesuai kriteria, ya kita berhak untuk menolak kayak gitu loh. Kalau memang kita kurang serak atau nggak cocok dan nggak pengen lanjut, itu kita bisa menolak. Oke, itu dulu gengs untuk beberapa alasan kenapa harus ta'aruf versi Paradise Channel. Nah kalau dari teman-teman yang pengen ta'aruf dan pengen atau butuh perantara, boleh DM ke Instagramnya Eki di @eki_paradise. Atau teman-teman yang mau sharing pengalaman ta'arufnya seperti apa, boleh kasih tahu Eki di kolom komentar di bawah ya. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah. Dadah. Lari.